Dikisahkan, sang tiga siluman serigala, ke negeri Malwapati, yang mana mereka adalah siluman yang dikalahkan oleh Sang Prabu Angling Dharma pada waktu yang telah lalu. Ternyata mereka pura-pura, untuk menjadi pengabdi dalam agung kerajaan Malwapati. Padahal, mereka menginginkan sesuatu, yang berhasratkan kejahatan kepada penghuni kerajaan Malwapati. Dan mereka pun menanyai akan sesuatu kepada seorang pengawal apakah mereka bisa menjadi abdi dalam kerajaan Malwapati. Sang pengawal pun, tidak berani untuk melakukan akan hal tersebut, karena merasa pangkatnya, masih rendah dibandingkan dengan yang lain. Kamu. Saya? Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh, begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya ini kan hanya prajurit rendahan. Masuk halaman Kedaton saja dilarang. Bisa ditangkap malah. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulung ono yo Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga Kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Di tempat yang berbeda, Sang Galuh Parwati sedang bertualang bersama teman barunya, yang bernama Aditya. Sang Galuh Parwati pun sedang menjalankan misinya menumpas orang-orang yang berlaku jahat pada suatu negeri, yang menggunakan tipu muslihat, sehingga Sang Aditya dan Galuh Parwati pun berada di suatu warung, dan berpura-pura menjadi pelanggan, sehingga seseorang mendekatinya, dan pada akhirnya mereka berdua melancarkan aksinya, menghajar para penjahat, hingga babak belur. Aku perlu bilik yang paling bagus. Dua bilik. Jangan main-main di sini, anak muda. Di sini tempat orang-orang terhormat. Keluar! 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 Sampai di suatu tempat, di pasar mereka menyasar akan perkumpulan para penjahat, yang mana, sang kedua pendekar tersebut, sampai mengajar akan para penjahat sehingga tidak bisa berdaya, dan mereka para penjahat, sangat-sangat ketakutan dan gentar, menghadapi mereka berdua. Nyali mereka ciut dibuat oleh para pendekar tersebut. Aditya pun, melihat jurus-jurus Sang Galuh merasa heran dan kagum dengan jurus yang dimiliki oleh Sang Galuh Parwati dan ia bertanya jurus apa itu. Maka ia menjawab dengan begini nada yang begitu kesenangan.
ribut. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan. Maaf Ditya, jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan. Mana pemimpinnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Bungaran, dia harus bertanggung jawab padaku. Iya, Mengerti? mengerti, Tuan. Tadi diikutin orang, Dek. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Kembang Jenar. Kalian seenaknya mengutip uang dari semua pedagang. Di tempat lain, sang penjahat, alias pedagang yang dekat dengan sang raja, ia pun sangat-sangat marah dan ia melaporkan kepada salah seorang patih, sehingga ia pun memarahi akan sang patih. Ia menyalahkan akan sang patih, bahwasanya sang patih tidak becus mengurusi akan keamanan, dan sang senopati pun menghela nafas dan membela diri bahwasanya ia tidaklah seperti itu. Bahkan sang penjahat itulah yang bersalah karena telah berkuasa di negeri ini, bahkan sekelas senopati saja tidak berdaya dibuatnya karena sang raja terus-menerus mendukungnya, dan ia akan menangkap 2 orang tersebut, sehingga sang senopati pun pergi dari tempat tersebut. Anak buahmu yang membuat keonaran di mana-mana selama ini. Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan bahwa kami tidak becus mengamankan praja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan Gusti Betara minta nasihat pada saya. Apa itu salah? Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada.
Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau apa kamu, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku. Kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru. Kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap 2 orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Hei Bungalan, ada hal yang tidak... Di tempat lain, Sang Dewi Ayu Sekarwangi, istri dari Prabu Angling Darma sedang berada di taman, Kaputren Sang Ratu, namun, bahaya, mengintai, Sang Ratu dan abdi dalam kerajaan pun tidak mengetahui akan hal tersebut. Sang Ratu Sekarwangi pun tidak menyadari akan hal tersebut, sehingga mereka bertiga pun melancarkan aksinya, dan mereka pun menculik akan Sang Permaisuri. Sang abdi dalam kerajaan pun melaporkan akan kejadian itu kepada Sang Prabu Angling Darma dan inilah yang terjadi. Di balik dinding inilah tempatnya. Kita masuk. Peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu.
Mereka sudah keluar. Ada apa? Kamu Dayang Gusti Putri, bukan? Benar, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Ketiwasan. Gusti Putri diculik orang. Diculik? Kalau bicara yang jelas, jangan gerusa-gerusu. Ada 3 orang perempuan yang bisa terbang. Tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Sang Prabu pun mengingat siapa musuhnya yang telah lalu, ternyata mereka adalah siluman serigala, dan Sang Pati Batik Madrim, menawarkan diri untuk menyelamatkan Sang Permaisuri, dan Sang Prabu Angling Dharma pun, memberitahukan akan Sang Patihnya, untuk mengetahui di mana Sang Putri disembunyikan oleh Sang Siluman Serigala tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update terbaru selanjutnya. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Tidak keliru. Di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit Gusti Prabu. Aku segera menyusul, Kakang. Katiwanda dan Mayuda ikut aku. Yang lain boleh pamitan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam